Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini yakni pertemuan ketiga. Ini pertemuan ketiga, berarti berikutnya kita mencoba untuk ulangan dari materi tentang kontrol diri. Dan juga sebelumnya ada hafalan ya. Kalian hafalkan. Nanti ada penilaian dari penghafalan tersebut. Untuk penghafalan kalian nanti Bapak akan schedulekan atau Bapak akan jadwalkan untuk kalian kegiatan hafalan. Puja puji serta syukur kehadirat ilahi Rabbi atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua masih dapat mengikuti kegiatan hari ini, yakni kegiatan learning, belajar daring dari jarak jauh. Selawat serta salam semoga tak luput kita curah limpahkan pada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya para tabi'in atau tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umat akhir zaman yang mana mengikuti jejak langkahnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk kali ini kita coba sebelumnya kan ada video-video yang memang kalian sudah pahami, kalian sudah pelajari. Mudah-mudahan dengan video itu kalian mampu untuk memahami tentang materi judulnya kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan. Pasti kalian sudah tahu lah kontrol. Kalau kalian sering bermain kapal-kapalan, mobil-mobilan, ada remote control, alat untuk mengontrol. Ini kita kontrol diri, berarti mengontrol diri. Alat untuk mengontrol di sini kita harus tahu ya. Ingat, raja diraja dalam diri, gitu ya. Raja dalam diri itu hati. Kalau hati rusak, maka perbuatan kita rusak. Ya. Yang segumpal darah itu mampu untuk memperbaiki diri kita. Ingat, kita berbuat, kita yang akan mengais, ya. Kita yang akan mendapatkan dari perbuatan kita. Ketika kita dapat atau mampu untuk mengontrol diri kita, maka apa yang kita lakukan, maka akan menghasilkan suatu kebaikan atau keburukan. Itu kembali lagi kepada apa yang kita. Kemudian prasangka baik atau sering disebut dengan husnuzon, kebalikannya suudzon. Kalau tadi kontrol diri berarti akhlak yang baik yang memang harus dikeluarkan, gitu ya. Apa yang diperintahkan Allah kita lakukan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Prasangka baik, kita berprasangka baik. Kepada siapakah kita berprasangka baik? Yakni kepada Allah yang pertama. Ingat, dari sisi Allah itu adalah suatu hal yang sangat baik. Ya. Dari sisi manusia, ya pastinya merasa baik di sisi Allah kalau itu sesuai dengan aturan ajaran Allah. Kalau tidak, itu berarti suatu hal yang buruk. Ya, kemudian persaudaraan atau sering disebut dengan ukhuwah Islamiyah, Insaniyah, dan lain sebagainya, persaudaraan. Ya, kita coba pelajari, kita buka dalil-dalilnya. Kalian pastinya sudah dapat buku masing-masing. Bapak harapkan kalian untuk membukanya, kalian belajar untuk literasi. Bapak harapkan kalian mampu untuk memahami dari buku-buku yang telah kalian dapat. Kita coba
Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat ayat 12, Al-Hujurat ayat 10. Kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini mudah-mudahan Allah berikan kebaikan untuk kita. Al-Anfal ayat 72. Sebenarnya Bapak mengarah kepada Hujurat aja 10 dan 12 ya. 10 dan 12 saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Al-ayah itu Al-Hujurat ayat 12. Kita coba Al-Hujurat ayat 10. Kalian tulis ya ayat ini dan artinya, dan coba kalian paparkan kata per kata dari arti ya, artinya arti, terus dari tajwidnya nanti kita pelajari tajwid ya. Kalian tulis ya. Nah ini kita coba Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Di sini ya ayyuhalladzina, di sini hai alladzi, orang-orang yang amanu, beriman. Jadi kalau yang tidak beriman tidak diperuntukkan ini. Izdanibu, jauhilah, kasiron itu banyak ya. Minaddon dari prasangka ya, prasangka yang pastinya bisa mengarah kepada keburukan ya. Inna ba'dad-dhanni, inna sesungguhnya, ba'da sebagian, ad-dhanni gitu ya. Ba'dad-dhanni, prasangka itu ismun dosa gitu ya. Wala tajassasu, dan jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan mencari kesalahan orang lain, diulik gitu ya, mencari. Dan wala yaghtab, dan jangan menggunjing. Tahu menggunjing? Ngomongin orang gitu ya. Ba'dukum, sebagian dari kalian, ba'da ya, sebagian yang lain gitu ya. Ba'dukum ba'da, sebagian dari kalian sebagian yang lain gitu ya. Ayuhibbu gitu ya. Ayuhibbu gitu ya. Apakah suka gitu ya, ahadukum, salah seorang di antara kalian, ayyakula memakan lahma, daging, akhihi maitan gitu ya, saudaranya yang sudah mati atau menjadi bangkai gitu ya. Fakarihtumu, tentu kamu merasa jijik. Pastilah kita melihat darah aja yang masih segar, kadang ada yang mual, apalagi ini gitu ya, memakan daging, memakan bangkai saudara kita, dia yang sudah membusuk. Mau? Enggak mau. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah.
dan takutlah kepada Allah gitu ya. Innallaha, sungguhnya Allah, saestuna Allah Tawwabur Rahim, Maha penerima tobat dan Maha penyayang gitu ya. Dan Maha penyayang. Ingat nih, Allah itu Maha, ya. Allah itu senang gitu ya, ketika umatnya, ketika hambanya itu bertaubat, ketika hambanya meminta, mintalah, minta tolong, ya Allah ampun hamba ya Allah atas dosa-dosa hamba ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat gitu ya, untuk saudara-saudara kita gitu ya. Jadi ketika ada kesalahan dari orang lain, dari diri kita, kita beristighfar gitu ya. Misalkan kita beristighfar, tinggalkan perbuatan yang sudah dilakukan dahulu gitu ya. Itu cara bertaubat gitu ya. Beristighfar, tinggalkan, sungguh-sungguh bersalah taubat. Kemudian Al-Hujurat ayat 10, innama, sungguhnya, mu'minuna, orang-orang mukmin itu ikhwatun, bersaudara, fa aslihu, karena itu damaikanlah, baina, antara akhaikum, kedua saudaramu yang berselisih, wattaqu, dan bertakwalah kamu Allah, kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Kalian pengen rahmat gitu ya. Kalau ada saudara-saudara kalian yang berselisih gitu ya, saudara itu banyak gitu ya, saudara seiman, saudara sama manusia gitu ya, saudara senegara gitu ya, banyak ya. Kalau pengen rahmat kasih sayang Allah, maka kalian, ini perintah Allah ya, kalian coba untuk menghentikan perselisihan tersebut gitu ya. Di sini Allah sudah bersungguh-sungguh ya. Allah sungguh-sungguh nih ya, bagi orang-orang mukmin. Semuanya ini suatu kebenaran gitu ya. Semua manusia itu saudara gitu ya. Mukmin gitu ya. Mukmin itu orang beriman, bersaudara. Di mana saudara kita disakiti, kita merasa tersakiti gitu ya. Kita tuh mukmin itu seperti satu tubuh gitu ya. Ketika tangan kita tersakiti, maka bagian yang lain akan merasakannya. Seperti yang kanan sakit, yang pegang yang kiri, nggak dibiarin gitu ya. Nah, kita saling menolong gitu ya. Fa aslihu, karena itu damaikanlah, kita usahakan untuk mendamaikan. Jangan sampai kita mengadu domba gitu ya. Ini mah kebanyakan sekarang seneng gitu ya, orang terlihat susah melihat orang senang gitu ya. Seharusnya kita senang gitu ya, melihat orang senang, susah melihat orang susah. Jadi kita merasakan ada simpati, ada empati gitu ya pada orang di sekitar kita. Kedua, saudaramu yang berselisih, akhwaikum wattaqu gitu ya. Ini diibaratkan ada dua saudara gitu ya, dan bertakwalah kamu, takutlah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Jadi kita bertakwa, melakukan apa yang diperintahkan gitu ya, menjauhi apa yang dilarang, maka ingat rahmat Allah itu sangatlah, subhanallah gitu ya, masya Allah, sangatlah besar rahmat Allah itu ya. Rahmat Allah gitu ya, alam aja, ini alam tumbuh-tumbuhan dapat rahmat gitu ya. Mereka selalu berzikir, hujan itu rahmat ya, matahari itu rahmat, kita seimbang dalam kehidupan itu rahmat juga ya. Ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia, ada hujan, ada panas, ada dingin ya, itu rahmat gitu ya. Ada siang, ada malam gitu ya. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah,
adalah suatu rahmat, ya. Itu kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita. Rezeki yang memang kita kadang tidak ketahui, kita kadang lupa, kita kadang tidak mengingatnya. Padahal itu adalah rahmat yang sangat besar untuk kita. Untuk kita selalu pastinya lebih mempelajarinya. Ya. Dan tadi diperintahkan juga, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Ini kalau udah jadi saudara mah ya. Tadi kan ayat sebelumnya ayat ke-10. Ya, ini ayat ke-12-nya berarti berikutnya ya. Ini masih berhubungan dengan persaudaraan ya. Ini menggunjing, jangan bergunjing gitu ya. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang membicarakan orang lain. Ingat nih, ketika kita membicarakan suatu kesalahan seseorang, maka ingat nih, ketika diucapkan bahwa amalan kita akan hilang, gitu ya. Gitu. Kalau amalan kita nggak ada, pastinya dosa mereka, gitu ya. Dan juga diibaratkan kita memakan bangkai. Bisa saja nanti kita dibersihkan, kita ditempatkan, naudzubillah ya, kita jauhi hal tersebut ya, untuk kebaikan kita di akhirat nanti. Jauhi. Mau nggak sih sekarang aja ya nyobain makan bangkai? Baunya aja nih bangkai hewan pasti bikin muntah. Kemarin aja Bapak mencium bangkai hewan ya, mencium bangkai hewan, bangkai tikus, sampai sekampung gitu ya. Bau apa ini? Apalagi ini memakannya gitu ya. Pasti nggak ada yang mau, pasti merasa jijik. Ingat ya, ini Al-Quran dari Allah, itu kebenaran ya. Maka jauhi apa yang dilarang, lakukan apa yang diperintahkan. Nah, itu dalilnya ya. Kemudian kita coba kepada analisis isi kandungan. Asbabun nuzul. Tadi Al-Anfal dulu ya. Ibnu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan dari jalan Hisam bin Urwah dari ayahnya, dia berkata Rasulullah SAW telah mempersaudarakan Jubair bin Awam dengan Ka'ab bin Malik. Jubair berkata, pada saat perang Uhud aku melihat Ka'ab terluka parah, kemudian aku berkata, jika dia mati, dia terputus hubungannya dengan keluarga dan aku akan jadi pewarisnya. Kemudian ayat ini pun turun, dan jadilah warisan itu bagi orang mempunyai tali persaudaraan dan kerabat, bukan berdasarkan yang lain. Ya, ini tentang waris. Ya, yang mendapat warisan itu artinya saudara laki, saudara perempuan, tidak dari saudara-saudara yang jauh dari saudara gitu ya. Tapi ingat nih, kalau waris itu tidak bisa mewarisi gitu ya dari selain muslim gitu ya. Jadi satu akidah gitu ya. Kalau lain akidah tidak. Nih, ada dalil hadis dari hadis riwayat Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang belum dianggap sebagai orang yang beriman ya sebelum ia mencintai saudaranya sebagai ia mencintai dirinya sendiri. Gimana sih mencintai diri sendiri? Ketika lapar, pastinya cari yang nikmat. Nah, seperti itu. Ketika kita kehujanan, kita pastinya cari tempat yang teduh. Kita mencoba untuk meneduhkan, kita mencoba untuk membantunya dan lain sebagainya.
Ketika ada kesusahan kita bantu, ya kan. Kita kalau ada masalah pasti kita cari solusi. Ini kalau saudara pastinya ingin iman sempurna, maka kita harus memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Masya Allah ya, Subhanallah. Al-mu'minun, ya, di sini ada hadis riwayat Muslim, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun pada masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah kamu mencapai sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Di sini jelas nih, orang yang lemah mau lemah iman, bukan lemah, kuat iman, kuat harta, ya, kuat tahta dan lain sebagainya. Ingat ya, Allah suka gitu ya, yang kuat, dan juga di sini menganggap akan suatu persaudaraan pastinya. Nah, kan ini kelanjutan dari bersemangatlah kamu mencapai sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Nah, di sini Allah perintahkan gitu ya, untuk kita semangat mencapai suatu kemanfaatan, manfaat untuk orang lain. Mohonlah pertolongan kepada Allah gitu ya. Jadi kita tuh harus bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Ya, Allah suka kepada orang-orang yang kuat. Ya, kuat di sini kuat harta, dan dia juga kuat untuk menolong orang lain. Ingat ya, ketika kita menolong orang lain, maka Allah akan tolong kita gitu ya. Jadi ada yang memang perlu kita lakukan untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Jangan biarkan orang lain kesusahan sementara kita dalam keadaan senang. Kemudian kita lanjut Asbabun Nuzul Al-Hujurat ayat 12 ya. Diriwayatkan Ibnu Munzir dari Ibnu Jurayz bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Salman Al-Farisi yang makan kemudian tidur lalu mendengkur. Orang-orang membicarakannya, maka dari itu turunlah ayat ini yang melarang untuk umat muslim menggunjing dan mengumpat. Kemudian ada yang lain, Ibnu Abu Hatim mengetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Abu Mulaika ya, menceritakan bahwa ketika penaklukan kota Makkah, Bilal langsung naik ke atas Ka'bah kemudian mengumandangkan suara azan. Bagian orang-orang yang mengatakan, apakah hamba sahaya yang hitam ini berani azan di atas Ka'bah? Sebagian dari mereka mengatakan, jika Allah murka niscaya dia akan mencegahnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ibnu Asakir dalam kitab Mubhamad gitu ya mengatakan, aku telah menemukan di dalam manuskrip yang ditulis oleh Ibnu Bashkual bahwa Abu Bakar bin Abu Daud mengetengahkan sebuah hadis di dalam kitab tafsir yang ditulisnya bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Hindun. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bani Bayyadoh ya, supaya mereka mengawinkan Abu Hindun dengan seorang wanita dari kalangan mereka. Lalu mereka menjawab, wahai Rasulullah, apakah pantas bila kami menikahkan anak-anak perempuan kami dengan bekas hamba sahaya kami? Lalu turunlah ayat ini ya. Ini ya, analisis isi kandungannya nih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa bersikap husnudzon, prasangka baik. Perintah ini sekaligus melarang untuk umat Islam bersikap buruk atau prasangka suuzon ya. Iyyakum waddan fa inna dhanni akdzabul hadis. Jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Kemudian sikap husnudzan dan suudzon ya, pasti muncul gitu ya pada setiap manusia, tapi kita ada di sini yang namanya lebih kepada kontrol diri ya. Kontrol ini berhubungan banget gitu ya, kontrol diri, husnudzon, saudara.
Ini semuanya berhubungan. Kalau kita mampu untuk mengontrol diri kita, maka husnuzon kita akan muncul. Husnuzon, mungkin kalau kita bertemu dengan orang gitu ya, orang itu tidak menyapa, mungkin orang tersebut tidak melihat, mungkin dia sedang sibuk dan sebagainya gitu ya, tentunya. Kemudian contoh lain gitu ya, seperti ketika kita menyapa orang lain, dia memalingkan muka, mungkin ada salah pada kita. Jangan berpikir ih sombong amat, jangan seperti itu. Kita harus berhusnuzan gitu ya. Oh, dia mungkin ada masalah dengan saya minta maaf. Nah itu bagusnya, kontrol diri gitu ya. Meminta maaf yang pertama itu lebih baik dibanding meminta maaf yang terakhir dan berikutnya gitu. Tapi baik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat orang lain dan selalu meminta maaf ya. Wujud husnuzon itu adalah dengan ekspresi teman-teman gitu ya. Artinya ekspresi kita dan teman-teman kita di sekeliling kita. Ini untuk menumbuhkan sikap husnuzon, umat Islam wajib mengembangkan sikap-sikap berikut ini. Menyadari bahwa semua kenikmatan datang dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan sesuai jerih payah yang dilakukan oleh manusia. Ini ada dalil An-Najm ayat 39 dan 40, kalian cari ya. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Apa yang kita tanam, maka itu akan kita raih. Ya. Menyadari bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang, pada saat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan nikmat kepada orang lain yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Semuanya dapat nikmat, dapat rezeki, tapi itu kembali lagi kepada apa yang kita usahakan. Yang kita usahakan lebih, maka lebihlah yang akan kita dapatkan. Memahami manfaat husnuzon dan suudzon dalam kehidupan, memperdalam belajar ilmu agar agama dapat, atau agama Islam itu menjadi alat, menjadi suatu pendorong bagi kita menuju surganya Allah. Mengembangkan sikap ihsan, artinya menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perilaku sehari-hari. Ihsan itu kita merasa bahwa kita selalu dilihat, gitu ya, kita selalu diawasi. Terus berteman dengan orang-orang yang suka husnuzon dan menjauhkan diri dari orang-orang yang suka berbuat suudzon gitu ya. Ngomongin orang ada suudzonnya gitu ya. Kita jauhilah orang-orang seperti itu ya. Kesadaran perilaku yang harus dikembangkan, yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian cari ya. Itu tugasnya gitu. Tugasnya di video ini ya, cari perbedaan antara husnuzon dan suudzon ya. Kemudian cari macam-macam ukhuwah kalian. Yang pertama, cari perbedaan antara husnuzon dan suudzon. Yang kedua, cari macam-macam ukhuwah dan maknanya gitu ya. Kemudian kalian coba cari perilaku yang harus dikembangkan dan yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Yang harus dikembangkan berarti sikap yang husnuzon dan suudzon. Kalian cari ya, minimal 5 masing-masing dari hal tersebut, husnuzon dan suudzon. Berarti contohnya lah ya, contohnya. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.